Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Florianus Dwi Arifian selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Kesalahan Morfologi dalam buku-buku bidang non-bahasa. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Cupertino Bambut. Di sini saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya serta memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Rosdarapan. Saya di sini sebagai pemateri 1. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya luas, penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah serta berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Oleh karena alasan tersebut, Indonesia disebut negara yang kaya akan budaya. Dalam kajian morfologi biasanya dibedakan adanya beberapa morfem berdasarkan kriteria tertentu. Di antaranya morfem terikat dan morfem bebas. Dalam morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam ujaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka kelompok kami membahas makalah tentang analisis kesalahan morfologi dalam buku-buku bidang non-bahasa. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian morfologi? Yang kedua, apa pengertian morfologi menurut para ahli? Yang ketiga, bagaimana menganalisis kesalahan morfologi pada buku Terlanjur Cinta? Yang keempat, bagaimana menganalisis kesalahan morfologi pada buku Atun Anak Terlantar? Yang kelima, bagaimana menganalisis kesalahan morfologi pada buku Ilmu Kelautan dan Perikanan? Yang keenam, bagaimana menganalisis kesalahan morfologi pada novel Bad Boys Effect? Nomor 7, bagaimana menganalisis kesalahan morfologi pada buku Dialektika Filsafat dan Pendidikan? 1.3 Tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian morfologi. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian morfologi menurut para ahli. Yang ketiga, untuk mengetahui kesalahan morfologi pada buku Terlanjur Cinta. Yang keempat, untuk mengetahui kesalahan morfologi pada buku Atun Anak Terlantar. Yang kelima, untuk mengetahui kesalahan morfologi pada buku Ilmu Kelautan dan Perikanan. Yang keenam, untuk mengetahui kesalahan morfologi pada novel Bad Boys Effect. Yang ketujuh, untuk mengetahui keempat manfaat. Yang pertama, bagi penulis, memberikan pengetahuan morfologi yang baik. Penulis diharapkan memperoleh kemudahan dalam menentukan makna kata dan dapat mengetahui proses analisis sintesa dalam pembentukan kata bahasa Indonesia dan membantu penulis dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Yang kedua, bagi pembaca, membantu para pembaca untuk memahami dan menerapkan pengetahuan morfologi. Perkenalkan, nama saya Yohana Melisa. Saya di sini sebagai pemateri 2. Bab 2 pembahasan. 2.1 Pengertian morfologi. Secara etimologis, istilah morfologi dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harafiah, morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti, makna, dan kelas kata. 2.2 Pengertian morfologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Buffon, morfologi adalah ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Yang kedua, Mulyana,
Mulyana menyatakan bahwa istilah morfologi diturunkan dari bahasa Inggris morfologi, yang artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Dulu ilmu ini lebih dikenal dengan sebutan morfemik, yaitu studi tentang morfem. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika bahasa, istilah yang kemudian lebih populer yaitu morfologi. Yang ketiga, menurut Verhard menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Yang keempat, Samsuri mendefinisikan morfologi sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Yang kelima, menurut Ramlan memberikan pemahaman morfologi yaitu sebagai ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan kemungkinan adanya perubahan akibat bentuk kata. Yang keenam, Rusmaji mendefinisikan bahwa morfologi adalah mencakup kata, bagian, dan proses. Yang ketujuh, Zainal Arifin dan Juwayah menyatakan bahwa morfologi yaitu ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk dan struktur kata. Dari pengertian morfologi atas dapat disimpulkan bahwa morfologi yaitu tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramah karena identik dengan proses dan penggunaannya. Morfologi sangat penting dipelajari terutama oleh penulis dan pembaca agar dapat menanamkan kata yang benar dan merangsang kreativitas pembentukan kata baik untuk kepentingan pribadi penulis maupun kepentingan pembaca. Perkenalkan, nama saya Yohana Krisdianti. Di sini saya sebagai pemateri 3 menganalisis kesalahan morfologi pada buku Terlanjur Cinta. Kesalahan pada tataran afiksasi bisa berupa kesalahan penentuan bentuk asal. Contohnya pada judul novel Terlanjur Cinta, yaitu pada kata terlanjur. Kata terlanjur merupakan contoh kata bentukan yang salah sebagai akibat dari kesalahan bentuk asal. Ada anggapan bahwa bentuk asal dari kata itu adalah lanjur, padahal bentuk asalnya anjur. Oleh karena itu, bentuk yang benar adalah terlanjur. Perlu diperhatikan bahwa khusus untuk kata terlanjur, prefiks ter berubah menjadi tel. Penjelasan semacam ini tidak tampak dalam aturan morfofonemik prefiks tel. 2.4 Menganalisis kesalahan morfologi pada buku Antun Anak Terlantar. Kesalahan pada tataran afiksasi berupa kesalahan bentukan bentuk asal. Kata terlantar merupakan contoh kata bentukan yang salah sebagai akibat dari kesalahan penentuan bentuk asal. Ada anggapan bahwa bentuk asal dari kata-kata itu adalah lantar, padahal bentuk asalnya adalah antar. Oleh karena itu, bentuk yang benar adalah terlantar. Perlu diperhatikan bahwa khusus untuk kata terlantar, prefiks ter berubah menjadi tel. Penjelasan semacam ini tidak tampak dalam aturan morfofonemik prefiks ter. Perkenalkan, nama lengkap saya Julianus Bariola. Di sini saya sebagai pemateri 4 menganalisis kesalahan morfologi pada buku Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kesalahan dari kata melindungan pada buku Ilmu Kelautan dan Perikanan yaitu terletak pada akhiran an. Kata dasar melindungan adalah lindung. Jadi perbaikan kata melindungan yaitu melindungi, karena jika ditambahkan pada dasar yang dimulai dengan fonem L, bentuk meng berubah menjadi me. Dan sufiks a pada kata melindungan diganti dengan sufiks i. Menganalisis kesalahan morfologi pada novel Bad Boys Effect. Kesalahan pembentukan asal kata dari kata mempercayai pada novel Bad Boys Effect. Bentuk asal dari kata mempercayai adalah percaya, karena jika ditambahkan pada dasar yang dimulai dengan fonem P, bentuk me berubah menjadi me. Sebagai catatan bahwa jika fonem P merupakan bentuk mengawali prefiks per atau
bentuk dasar yang berawal dengan per dan be, maka tidak akan terjadi peluluhan fonem P ke fonem M. Jadi, perbaikan kata yang benar pada novel di atas adalah mempercayai. Menganalisis kesalahan morfologi pada buku Dialektika, Filsafat, dan Pendidikan. Kesalahan pada kata berjuangan pada buku Dialektika dan Pendidikan terletak pada akhiran an. Kata dasar dari berjuangan yaitu juang. Perbaikan kata berjuangan adalah berjuang. Akhiran a dihilangkan karena bermakna jamak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Setelah kami menganalisis tentang kesalahan morfologi pada 5 buku bidang non-bahasa sebagai sumber analisis kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk kata. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Dan kami menyarankan kepada penonton agar para penonton dapat memahami tata cara penulisan yang benar tentang morfologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.